ucapkan dulu, biarkan ini menjadi kata-kata rema, kata-kata profetik di mulut dan di hidup kita. Bertahan meski ditahan. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Bertahan meski ditahan. Saya pertajam lagi, saudara-saudara, tema ini, yaitu saya pertajam lagi. Berkokok walaupun bonyok. Jadi walaupun bonyok, tapi kita tetap berkokok, tetap berteriak, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Yang setuju katakan amin. Oke, baik, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari pengalaman Paulus yang sudah bonyok, tapi dia tetap kokoh dan tetap berkokok. Haleluya. Mari kita buka Bapak Ibu Saudaraku dari 2 Korintus ya. 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 28. 2 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, 28. Saya baca ayat 23, Bapak Ibu Saudara baca ayat 24 bergantian sampai nanti di ayat yang ke-28 kita akan perkatakan sama-sama ya. Baik, Saudara pastikan fokus. Saudara pastikan nonaktifkan dulu paketnya supaya tidak diganggu informasi yang masuk di handphone Saudara. Baik, fokus ya, fokus. Oke, dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Nah, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah. Ini Paulus nih ya. Lebih sering di dalam penjara. Yang ketiga, didera luar batas. Yang keempat, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24, 1, 2, 3. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, 1, 2, 3. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya tidak sempat hitung berapa item penderitaan, pergumulan, tantangan yang dialami oleh Paulus di sini. Tapi paling tidak ini lebih dari 10 kan gitu kira-kira ya. Ada sederetan panjang pengalaman apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Paulus dalam hidupnya. Saya melihat ini sudah lengkap, sudah komplit penderitaan Paulus ini, saudara-saudara. Ya, apa yang tidak dialami secara badani oleh Yesus, Paulus melengkapinya, saudara-saudara. Ya, saya akan ulang sekali lagi supaya kita kemudian merasa, ya ternyata apa yang ku alami ini belum seberapa. Oleh sebab itu, aku tidak perlu cepat-cepat down. Aku tidak perlu cepat-cepat drop. Ternyata ada lagi pengalaman orang lain melampaui, melebihi apa yang ku alami. Oleh sebab itu saya akan urutkan, bacakan sekali lagi buat kita.
Paulus lebih banyak berjerih lelah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa jerih lelah saudara yang sudah saudara alami sejak menjadi pengikut Kristus, sejak menjadi murid Kristus yang sejati? Apa? Coba renungkan. Jerih lelah apa? Baik di rumah maupun di tengah masyarakat ataupun di tengah pelayanan, jerih lelah yang saudara sudah alami karena sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau di dalam pelayanan misalnya, jerih lelah apa yang saudara sudah alami? Ya Paulus dulu deh, nanti saya. Paulus saja dulu. Jadi perbandingannya saudara-saudara. Udah sampai di mana jerih lelah yang kita lakukan, yang kita alami karena mengikut dan melayani Kristus? Berikutnya, dia sering di dalam penjara. Seringnya luar biasa. Dan memang ada banyak kitab-kitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus itu ditulis dari penjara. Jadi sering. Adakah di antara kita sudah pernah masuk penjara karena Injil atau karena Kristus? Kalau ada boleh angkat tangan. Kita mau juga bercermin dari saudara yang sudah pernah masuk penjara karena Injil. Oke, tidak ada, puji Tuhan. Kalau saya udah sering, tapi bukan karena kriminal, karena mengajar di penjara. Sekolah Alkitab, mengajar sekolah Alkitab di penjara. Jadi bukan dipenjarakan. Paulus dipenjarakan. Oke, seperti apa di penjara itu? Terbatas, ruang terbatas. Ya sekarang sih mendingan ya, selalu dijaga kebersihan. Tapi kalau saya perhatikan ya, kalau di anak-anak, remaja dan pria itu satu kamar bisa puluhan orang juga, jadi nggak nyaman juga masuk penjara itu. Ya, walaupun kompleks penjara yang ada di Tanjung Gusta khususnya itu bersih gitu ya. Terutama bahagiannya wanita itu bersih. Tapi tetap tidak nyaman dalam penjara. Kalau penjara zaman dulu saudara tahu, sengaja dipelihara itu kutu busuk. Kalau bahasa Batak bilang tanga. Dan setiap hari itu ruangan akan diperiksa, adakah bau? Kalau bau berarti orang yang dipenjarakan itu mematikannya. Kalau dimatikan dia akan dihukum. Karena memang kutu busuk itu sengaja ditaruh untuk nyiksa orang yang dipenjarakan itu. Itu dulu. Sekarang mending. Tetapi tetap juga Bapak Ibu Saudara, enggak lah. Enggak ada nyamannya di penjara saudara-saudara. Oke. Didera di luar batas. Kalau standar dera dari Romawi itu 39 kali. Ya apakah dia pakai cambuk biasa atau cambuk yang pakai besi berbentuk kail di ujungnya, tapi itulah dera. Tapi dikatakan Bapak Ibu Saudara, didera di luar batas. Wow. Ngeri. Kita hanya bisa membayangkan karena waktu itu belum ada handphone yang bisa merekam semua dan memposting semua pengalaman-pengalaman Paulus itu. Andai kata bisa Bapak Ibu Saudara, dia diizinkan bawa HP, handphone gitu kan, dia foto badannya yang sudah berbilur-bilur karena didera. Wah, itu akan lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara, pesan yang disampaikan kepada orang yang menerima fotonya.
Tetapi di sini kita hanya bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana dia didera di luar batas. Kemudian kerap kali dalam bahaya maut. Bahaya maut buat saudara dan saya barangkali di zaman kita ini ya begal begitulah ya. Itulah bahaya maut. Atau saya kira itu yang paling umum yang bisa kita bayangkan, maut, bahaya yang bisa mengancam kita. Kalau Paulus dikatakan di sini kerap kali dalam bahaya maut, apakah akan diterkam oleh binatang buas dan seterusnya dan seterusnya? Apakah mau dirampok oleh gerombolan begal zaman itu, saudara-saudara? Paulus mengalaminya. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Berarti 5 kali 40 berapa ya? Ya? 200 ya, berarti 100 dikurangi 6 berarti 196 kali itu masuk. Ya, 5 kali dikatakan. Oke. Nggak tahu kayak mana itu badannya itu. Seperti itu, saudara-saudara. Ngeri memang. Setiap kali, yang ayat berikutnya 3 kali aku didera. Oh, ada lagi di kesempatan lain 3 kali didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Adakah di antara saudara yang sudah pernah dilempar batu karena Injil atau karena iman? Barangkali kita jemaat di tempat ini mengalami ya hampir-hampir lah seperti itu, di mana kita dipersulit ibadah di sini. Tapi saya rasa belum ada. Apakah kemarin-kemarin itu ada yang kena secara fisik gitu? Ini perlu kita renungkan, tidak hanya dengar. Lalu selesai khotbah kita pulang dan kemudian enjoy dengan kesenangan-kesenangan kita. Tapi perlu kita renungkan dulu. Untuk itulah kita kumpul di sini supaya kita masuk lebih dalam perenungan. Tiga kali dia mengalami karam kapal. Karam kapal ngeri. Ya. Karam kapal ini apakah itu di Danau Galilea atau ketika dia melakukan perjalanan Injil di daerah Eropa. Tapi yang pasti 3 kali dia mengalami, bukan hampir. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Berarti laut. 1 hari 1 malam, 24 jam, kedinginan, lapar, dalam keadaan cemas luar biasa. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Penyamun. Ya, sama dengan begal. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi yang benci kepada Paulus yang adalah latar belakang Yahudi karena pindah agama. Kan begitu istilahnya. Mereka tidak percaya Yesus, tapi kok si Paulus ini tadinya adalah seorang guru di agama kita, seorang pengajar, kok dia pindah, maka dia dibenci oleh orang Yahudi. Bahaya di kota. Saya nggak tahu membayangkan bahaya di kota itu apa. Di sana waktu itu bahaya di padang gurun. Ini jelas. Bahaya di padang gurun kalau siang bisa katanya mencapai 40 derajat Celcius, itu panasnya padang gurun itu, saudara-saudara. 40, ngeri ya. Kalau malam ya sekitar segitu juga. Dingin sekali ya, di bawah 0 lah pokoknya. Kan begitu, saudara. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya. Apakah saudara pernah dikhianati oleh seseorang yang berpura-pura shalom, Tuhan Yesus memberkati, God bless, tapi terus ujung-ujungnya minjam duit, lalu duitnya dibawa kabur? Sepertinya Paulus mengalami mirip-mirip seperti itu, saudara-saudara. 27.
Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Bekerja berat apa yang Bapak Ibu Saudaraku pernah lakukan demi Kristus, demi pelayanan? Oke. Saudara bayangkan aja sendiri, renungkan sendiri. Kerap kali aku tidak tidur. Saya sesekali lah tidak tidur. Jumat malam yang lalu melayani di Sola Gracia yang di Padang Bulan, doa semalam suntuk. Nah, jadi saya memang bagian saya itu sampai sesi pertama itu sampai sekitar jam 2 begitu ya. Lalu saya izin untuk tidur sampai pagi supaya ada tenaga pulang dari sana ke meteorologi gitu ya saudaraku. Tapi karena mereka tetap masih ada doa, saya nggak tidur kok. Saya nggak tidur. Ya tiduran di atas karpet beginilah saudara-saudara. Ya. Tapi saya menikmati. Anyway, saya menikmati hadirat Tuhan di situ. Saya menikmati doa yang ada di sana. Ya. Tapi saudara, kalau saudara nggak tidur semalam-malaman, biasanya itu 2 hari paling tidak untuk pemulihannya. Kan gitu ya. 2 hari kita lemes saja bawaannya. Tetapi Paulus di sini dikatakan, kerap kali aku tidak tidur, nggak bisa kehitung lagi sama Paulus berapa kali. Aku lapar dan dahaga. Ya. Lapar dan dahaga. Kemudian kerap kali aku berpuasa. Siapa di sini yang sudah pernah berpuasa? Boleh angkat tangan. Angkat tangan yang sudah pernah berpuasa. Ada 1, tetap tahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izinkan saya mendorong saudara ambil waktu berpuasa. Entah itu seminggu sekali. Sekali aja. Lalu coba lagi 2 hari. Lalu kalau udah berhasil 2 hari, coba lagi 3 hari. Seminggu, 10 hari. Dan seterusnya. Biar tahu rasanya gitu. Oh, Tuhan Yesus pun pernah berpuasa, Paulus pun pernah berpuasa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar masuk, ikut mengalami. Ya, nggak usah takut, nggak usah takut, nggak akan sakit, malah sembuh dari penyakit. Lambung, penyakit lambung, pada umumnya sembuh. Ya, orang-orang yang rajin berpuasa itu terhindar dari penyakit lambung, saya termasuk. Padahal Bapak tahu, saya kerap kali karena kan saya sendiri nih, sarapan pagi, melakukan ABC siangnya, bablas sampai jam 4 sore baru makan siang. Kadang udah capek keluar, malas keluar, apa yang ada aja lah. Tapi terpujilah Tuhan, lambung saya aman, udah bertahun-tahun. Jadi bukan soal puasanya, tapi bagaimana kita ikut merasakan apa yang Yesus rasakan sampai berklimaks di kayu salib. Paulus juga demikian. Puasa, ya. Kedinginan, wow. Dan tanpa pakaian. Oke. Dan dengan tidak menyebut banyak lain lagi, masih banyak ternyata yang enggak dia tuliskan di sini. Ya, termasuk urusan sehari-harinya, kan begitu saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya melihat bahwa Paulus di sini udah bonyok, ya, udah bonyok dia. Pengajaran tentang penderitaan itu perlu disampaikan kepada jemaat, kepada pengikut Kristus dimanapun juga. Supaya apa? Supaya ketika saudara
menghadapi kesulitan, saudara tidak menjadi seorang pribadi yang cengeng. Katakan amin. Ketika di pikiran saudara firman Tuhan masuk bahwa seorang pengikut Kristus itu adalah seorang petarung, bukan bayi yang dinabobokkan, tapi seorang petarung, seorang yang militan. Bagaimana saudara dan saya bisa lebih dari level pemenang kalau nggak pernah bertarung? Yang setuju katakan amin. Kita buka dari 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan berebutlah hidup yang kekal. Jadi untuk merebut dan memelihara hidup yang kekal yang Yesus sudah sediakan itu perlu menjalani pertandingan. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Katakan amin. 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24. Apa dikatakan di sana saudaraku? Kita akan perkatakan sama-sama dan izinkan firman itu meresap di dalam jiwa, bahkan di dalam tubuh jasmanimu, ya. Oke, 1 Korintus 9 ayat 24. 1 2 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu adalah orang yang memperoleh hadiah itu. Katakan amin. Lari begitu rupa. Namanya lari begitu rupa berarti dia sungguh-sungguh dan dia fokus. Seorang yang sedang lari, nggak mungkin dia, Bapak Ibu Saudara, sebentar ya, aduh, tasku tinggal. Sebentar ya, aduh, tunggulah papi ini pun. Oh, di Filipina banyak yang begitu. Kalau di Sihobuk, bapak-bapaknya gitu, paima aja, Mak. Bagaimana lari begitu rupa? Orang bangun pagi pun mesti dibangunin sama istrinya. Haleluya. Itu banyak di luar negeri. Ya. Jadi untuk gini. Sebenarnya hadiah itu, mahkota itu disediakan, tapi kita harus berlari untuk mengambilnya. Kalau itu udah disiapkan, katakan amin. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, ayat berikutnya sama-sama 1 2 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tahan dulu. Jangan semangat kali menyelesaikan ayat. Menguasai diri dalam segala hal. Segala hal. Orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Stamina jasmaninya, ya kan? Stamina jasmani termasuk Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya stamina rohani yang perlu kita perhatikan dalam mengikut Tuhan ini. Stamina jasmani. Apa itu stamina jasmani? Bagaimana caranya menjaga stamina jasmani? Jamu. Jaga mulut. Jamak. Bukan tunggal ya. Kebalikan tunggal. Jaga makan. Jati. Jaga tidur. Gak bisa seenaknya kita hidup Bapak Ibu kalau kita ingin menjadi pemenang. Amin saudaraku. Apa
Apalagi yang paling mengganggu manusia di zaman ini, handphone. Oh, itu paling mengganggu itu. Menguasai diri dalam segala hal, termasuk jangan sampai saudara dikuasai oleh handphone. Saya punya tips buat saudara supaya malam langsung tidur. Tipsnya apa? Usahakan kerja capek siangnya. Capek, betul-betul capek siangnya. Nah, giliran malam mata udah perih, masih keinginan masih kuat untuk lihat TikTok dan seterusnya. Tapi karena udah lelah, ngorok sendiri, terletak itu handphone. Saya berdoa saudara punya kerja berat setiap siang. Kalau enggak, santai, enak kali. Bangun jam 2, handphone. Musuh paling dekat sekarang itu, serius. Kelihatannya bukan musuh, tapi itu musuh. Menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh petanding-petanding di Olimpiade dan seterusnya itu hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Apakah itu medali, apakah itu piala dan lain sebagainya, itu fana. Tetapi pertandingan saudara dan saya untuk memperoleh mahkota yang kekal. Enggak ada yang senang, enggak perlu mahkota. Untuk apa mahkota? Yang penting duit. Itu kira-kira ya. Mahkota kau bilang, yang penting ATM-ku. Ini perlu terus diajak kita berpikir. Yuk kita lihat lagi. Saudara, tapi bagaimana Paulus? Kan meski bonyok, tapi dia tetap berkokoh. Dia tetap kokoh. Maka bisa dia mengalami apa yang dia tuliskan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Sudah? Semua. Jangan ada yang tidak fokus kepada firman dulu ya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa biarlah juga saudara dan saya memulai dengan baik, melanjutkan, meneruskan jatuh bangun, tetapi mengakhiri dengan baik. Amin. Karena tidak sedikit orang memulai dengan roh. Saya mengenal, tapi nggak mungkin saya sebut nama-namanya. Memulai dengan roh dengan baik, melanjutkannya jatuh bangun, dan mengakhiri di dalam daging. Gak main-main saudara. Itu sebabnya perlu saling mendoakan. Tidak satu pun dari kita ini yang kuat tanpa topangan doa dari orang-orang yang kita kenal. Tanpa topangan doa dari orang lain. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, apa yang membuat Paulus tetap bertahan? Yaitu pengharapan yang pasti, ya. Janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Itulah yang membuat Paulus tetap kokoh, tetap berkokoh walau bonyok. Titus, kita lihat di dalam Titus 1 ayat 2. Titus 1 ayat 2. Apa dikatakan di sana? Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, membuat Paulus itu tetap bertahan walau ditahan, walau digenjot, walau dijepit, karena Tuhan yang dia layani janjinya tidak
dusta. Mana aminnya? Dia nggak dusta. Bapak Ibu sudah dengar? Tidak satu kata pun di dalam Alkitab ini yang tidak terjadi. Setiap kata di dalam Alkitab ini pasti terjadi. Pasti digenapi. Absolut. Mutlak. Itulah yang membuat saudara dan saya percaya. Percaya bahwa Yesus tidak akan bohong. Amin. Ada penderitaan, memang ada. Memang kehidupan orang Kristen itu adalah sebuah pertandingan. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Nah ini dia, oke. Ini kita harus betul-betul pegang ini, bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul pegangan hidup. Apa dikatakan di sini? 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Jadi memang harus ada. Karena Tuhan sendiri yang bilang, masuklah melalui jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu nggak bisa macam-macam, nggak bisa kompromi, nggak hedo-hedoan, nggak ikut gaya dunia, nggak seenaknya ngomong, nggak seenaknya gunain duit, dan seterusnya. Itu jalan sempitnya di situ. Nggak seenaknya bergaul, itu jalan sempitnya di situ. Jalan besar, ya oke, enak, tapi ujungnya maut. Pilihlah jalan yang sempit, tapi ujungnya selamat. Katakan amin. Berikutnya kita lihat. Ya. Jangan khawatir, pencobaan yang kau alami itu Tuhan ukur kau. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua memperkatakan, jangan ada fokus lain dulu ya, saudaraku. 1 Korintus 10 ya. Ayat yang ke-18. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, sorry. 1 Korintus 10 13. Ya. Yuk semua 1 2 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Gak usah berkecil hati kalau engkau sedang menghadapi pergumulan saat ini. Jalanin aja, tetap berdoa, baca firman, tetap beribadah. Gak akan dikasihnya melampaui kekuatanmu. Saya secara logika umur 65, pada saat umur 65 Tuhan ambil istri saya. Pada umur 65 saya benar-benar butuh penolong dalam keseharian khususnya. Tuhan ambil. Tapi apakah saya jadi terpuruk sejak bulan Januari? Enggak, saya enggak mau terpuruk. Roh Kudus kasih kekuatan. Dan Tuhan tahu aku bisa menjalaninya. Meskipun sampai saat ini aku tetap curhat sama Tuhan tentang perasaanku dan kerinduanku. Tapi aku jalani, ternyata bisa aku jalani. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kerepotannya, begitulah. Namanya sendiri, saudara-saudara. Ya, saya sih ditemani oleh ada 8 security saya yang setia. Tiap kali pulang langsung disambut 5 ekor yang besar, 3 ekor anak-anak langsung bikin upacara penyambutan terhadap saya. Nanti saya bagi videonya ya. YouTube-nya saya bagi. Ya, YouTube saya Jogi Sidabutar SH. Tolong di-subscribe. Jadi promosi.
Nanti akan saya bagikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jadi nggak usah terlalu inilah ya, nggak usah terlalu sedih apapun itu. Adakah engkau kehilangan orang tua, kehilangan orang yang engkau kasihi? Tuhan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau cakap menanggungnya, sebagaimana dikatakan di kalimat berikutnya, pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan amin. Tangkap itu jalan keluar. Katakan, Tuhan, aku butuh jalan keluar itu. Ayo, 1, 2, 3. Oh, yang lain berarti nggak butuh jalan keluar karena nggak ada masalah. Puji Tuhan. Tapi jangan terlena di dalam zona nyaman ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke. Berikutnya saudaraku kita lihat. Haleluya. Gak usah terlalu kecil hati karena Tuhan Yesus sebelum Paulus udah duluan mengalami melampaui apa yang saudara alami. Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ya. Oke. Tetap semangat. Saya nggak akan lama-lama lagi khotbah. Saya biasanya 2 jam, tapi kali ini saya cut hanya 1,5 jam. Nggak usah khawatir. Saya cut 1,5 jam. Tinggal 1,5 jam lagi, nggak usah khawatir. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus juga dapat merasakan perasaanmu secara detail dan sempurna. Apapun yang kau rasakan, buliankah yang kau rasakan, kecemasankah, kegalauankah yang kau rasakan saat ini, ketakutan, kekhawatirankah, Tuhan Yesus merasakannya. Katakan amin. Sebaliknya sama dengan kita, ia juga telah dicobai. Ya, hanya saja bedanya dia nggak berdosa. Yang terakhir, ya kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Roma 12 ayat yang ke-12. Ya, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri, pegang firman Tuhan semua. Ya. Haleluya. Kita deklarasikan firman Tuhan ini. Gampang mengingatnya, 12. Roma 12, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam. Sekali lagi. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kalau ada orang dekat sampingmu, salam dia, ucapkan itu kepadanya. Katakan, ayo, salam. Siapa yang bisa saudara salam, katakan, ayo. Ya, sekarang mungkin kau nggak menghadapi masalah, tapi ketika tiba waktunya, maka firman itu akan menguatkanmu. Katakan, ayo saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adakah saudara punya masalah saat ini? Ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kau butuh berkat, Dia akan beri kekuatan di tanganmu, di tubuhmu untuk mengerjakan pekerjaanmu, dan Dia akan memberkati setiap pekerjaan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, jangan satu menjadi pemalas. Yang kedua, jangan mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai Tuhan. Yang dua ini terhindar, engkau pasti diberkati dan akan terus diberkati. Saya ulangi sekali lagi, engkau tuh butuh berkat, angkat tanganmu kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan kekuatan di tanganmu, di pikiranmu untuk mengerjakan pekerjaanmu. Jalanmu buntu, Dia akan buka. Serius. Tapi ketika engkau sudah mentok, dunia mentok, teknologi mentok, pengetahuan mentok, dalam urusan kesehatan misalnya, sakit penyakit,
berarti engkau butuh mujizat. Jadi kita butuh berkat atau butuh mujizat? Itu situasinya seperti apa? Situasinya kalau masih engkau butuh berkat, dia akan memberkati tangan, memberikan kekuatan, hikmat kepadamu mengerjakan setiap pekerjaan. Tapi kalau sudah hands up, udah memang nggak bisa lagi, nggak ada lagi jalan keluar yang lain, kita angkat tangan, maka dia akan turun tangan dan melakukan mujizat dalam hidupmu. Saya mendorong saudara untuk lebih mengutamakan berkat daripada mujizat. Orang lain bilang mujizat, enggak. Kalau saya harus katakan yang benarnya, kejarlah mujizat. Karena kalau engkau kejarlah berkat. Kalau engkau mengejar mujizat, itu satu paket dengan penderitaan dan krisis. Mujizat sepanjang sejarah Alkitab itu terjadi setelah didahului oleh krisis di mana manusia mentok. Saya nggak mau. Nggak tahan saya terus-terusan mengalami krisis mentok. Itu sebabnya saudara, saya mendorong saudara lebih memilih berkat daripada mujizat. But once a while, sewaktu-waktu ada situasi di mana engkau membutuhkan mujizat karena semua sudah buntu, Tuhan ada melakukannya untukmu. Amin. Haleluya. Kita pejamkan mata. Haleluya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Pastikan jaga pikiranmu, jaga gelombang pikiranmu, jangan teralih dulu kepada yang lain, kepada makanan yang mau kau makan siang ini, tempat yang mau kau kunjungi. Lupakan dulu itu, lupakan. Supaya enggak terhalang engkau connect dengan Tuhan. Haleluya. Oh, ribaka syantara basyikarana. Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Rasakan, latih panca indramu. Latih rohmu merasakan gelombang jamahan Tuhan, gelombang hadirat Tuhan. Latih. Oh, riba syarabata karana masundoro roboto kurbesi kirabaya sandarabata rabayasi. Haleluya, haleluya. Jesus. Rasakan. Fokus kepada Tuhan dulu, jangan dulu kepada yang lain-lain. Fokus kepada Tuhan Yesus. Dia ada di sini, hadiratnya ada di sini. Haleluya. 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 Thou art welcome in this place, Holy Spirit. Thou art welcome in this place, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Roh Kudus, selamat datang. Selamat datang di sini, Roh Kudus. Selamat datang di
pegang hatimu. Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, belas kasih, selamat datang di sini. Masing-masing berdoa apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Jangan khawatir, jangan cemas, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Ayo berdoa, apapun yang menjadi kebutuhanmu. Hal-hal yang kau rasakan selama ini sudah nggak mungkin, sekarang mungkin. Sekarang Tuhan izinkan itu mungkin. Haleluya, haleluya. Oh, ribasatara zakarabasana. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku telah setia. Angkat tanganmu. Oh, haleluya. Amin. Yes. Akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi katakan, oh, aku lihat kebaikanmu. Yes. Pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Di raba sandora sekeni arabo. Di raba kasandora araba serere. Uriba sandora araba se. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan Bapa di surga. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan anakmu yang terangkat saat ini, yang membutuhkan banyak hal, membutuhkan keteguhan iman, membutuhkan kekuatan roh, membutuhkan kebutuhan jasmani, kesehatan, membutuhkan keuangan, membutuhkan pekerjaan, membutuhkan teman hidup, membutuhkan pemulihan hubungan keluarga, membutuhkan banyak hal, membutuhkan hikmat kecerdasan, dan terlebih membutuhkan Yesus dan kebenarannya. Aku berkatakan di hadapanmu ya Tuhan, bahwa setiap anak-anakmu ini pulang dari tempat ini mengalami terobosan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan, kemenangan demi kemenangan. Tetaplah bertahan walau ada yang menahan.
Tetaplah kokoh walaupun banyak tantangan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima jawaban doa kami. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kita sama-sama berdoa, hambanya semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan ujian dari anak-anak sekolah. Berkat setelah doa Bapak, silakan.